Sidang korupsi berujung diskusi. Petrus Fathlolon jadi narasumber bagi mahasiswa. Sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 27 April 2026 menghadirkan pemandangan tak biasa. Terdakwa perkara korupsi Petrus Fathlolon yang baru saja menjalani sidang justru disulap menjadi narasumber dadakan oleh mahasiswa. Momen ini terjadi usai Petrus Fathlolon selaku mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019 itu mengikuti sidang dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi dengan agenda replik. Terpantau kurang lebih 15.20 waktu Indonesia Timur, Petrus keluar dari ruang sidang. Sempat beberapa menit bertemu dengan keluarga dan pendukungnya, sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur, ia bergegas menuju kantin. Di sana sekelompok mahasiswa mengenakan alma mater Universitas Patimura Ambon sedang menunggu dirinya. Tanpa banyak formalitas, mereka langsung mengajak Petrus berbincang di kantin pengadilan layaknya guru dan murid. Yang menarik, pertemuan ini bukan kebetulan. Ketua kelompok rombongan tersebut, Abdul Rahim Fahrin Latu Konsina, menyebut kehadiran mereka merupakan bagian dari tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam suasana santai, Petrus menjelaskan langsung perkara yang menjeratnya. Dirinya menceritakan bahwa ada 2 kasus korupsi yang dijerat dirinya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kasus pertama, Petrus Fathlolon ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif sejak Juli 2024 lalu. Namun kasusnya hingga saat ini belum ada perkembangan lanjut dari Kejaksaan Negeri KKT. Kedua ialah kasus penyertaan modal PT Tanimbar Energi yang sementara berlangsung persidangan. Ia mengklaim bahwa apa yang disangkakan kepadanya ada kesalahan prosedur yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka hingga kini berstatus terdakwa. Sebab Petrus menilai perkara yang menyeretnya bukan semata-mata murni penegakan hukum, melainkan bagian dari dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum jaksa di wilayah Maluku saat itu. Menjadi target tekanan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu saat dirinya tengah mempersiapkan untuk maju sebagai calon Bupati KKT periode kedua. Saat itu, sejumlah pejabat kejaksaan di Maluku datang menemui dan melakukan permintaan sejumlah uang yang disebutnya sebagai bentuk pemerasan. Detail pemerasan disebut dimulai dengan 200 juta di rumah makan Sari Gurih Lateri, dilanjutkan 200 juta di rumah makan Apong, dan klimaks pada permintaan 10 miliar yang tidak bisa ia penuhi, semua diklaim dimintai oleh oknum-oknum jaksa. Ketidaksanggupan dirinya itulah diklaim menjadi awal ia dikriminalisasi dalam kasus yang menyeretnya. Ia pula menerangkan kepada mereka bahwa dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan Petrus Fathlolon melakukan kerugian keuangan negara atau korupsi sebagaimana disangkakan jaksa penuntut umum sebesar 4 miliar lebih dan menuntut berat dirinya selama 8 tahun penjara. Ia pula menegaskan pada mereka bahwa jika benar Petrus Fathlolon korupsi, maka dirinya akan dengan tegas menyatakan dirinya melakukan perbuatan tersebut, namun jika tak terbukti, maka ia pasrahkan pada sang kuasa. Tentu bagi mahasiswa penjelasan ini menjadi data primer yang jarang didapat di ruang kelas, apalagi mereka bisa mendengar langsung versi terdakwa tentang proses hukum yang sedang berjalan. Pengalaman ini menjadi pelajaran nyata tentang praktik hukum dan isu korupsi, tak sekedar teori tentunya. Para mahasiswa mengaku mendapat pelajaran berharga dari pertemuan tersebut. Mereka berpendapat nilai utama yang bisa dipetik dalam pertemuan hampir sejam itu adalah pentingnya kejujuran, meski dalam situasi sulit. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sidang perkara korupsi tak hanya menjadi proses penegakan hukum, tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda. Tentu di kantin sederhana Pengadilan Negeri Ambon, teori pendidikan anti korupsi bertemu dengan realitas lapangan, menghadirkan pelajaran yang tak tertulis. Dan tidak ada bahwa saya memerintahkan memerintahkan untuk melakukan pencairan. Kan kalau perintah itu ada disposisi, ada memo, atau ada kepada keuangan yang saya punya disposisi itu isinya